Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Pak Aprilia selalu semangat ya. Untuk pertemuan keempat ya kita ya. Pertemuan keempat ini kita sudah mulai masuk ke PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21. Untuk kemarin tugas yang saya kirimkan baru untuk yang PPh WPOP. Mohon maaf untuk badannya insya Allah Jumat ya, karena yang reguler malam sempat libur, jadi minggu ini baru mereka masuk ke PPh badan, gitu ya. Jadi untuk sebelum kita masuk ke PPh 21, ada pertanyaan dulu nggak untuk PPh 21, PPh-UP yang sudah saya bagikan untuk jawabannya? Ada pertanyaan dulu atau ada yang masih bingung? Kalau untuk yang tabel rata-rata sudah benar, walaupun mungkin ada yang miss ya, miss dalam arti terutama untuk yang istri menikah tetapi suami tidak bekerja. Nah, rata-rata teman-teman missnya di situ, tapi juga banyak yang sudah benar. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2, ada pertanyaan dulu enggak? Atau mau kita bahas sedikit ya? Untuk yang WPOP, semoga terbaca ya tulisan saya ya. Oke, coba kita bahas sedikit sebelum kita masuk ke PPh 21, karena sifatnya hampir sama ya, sama-sama orang pribadi di sini. Untuk yang nomor 1 lagi. Nomor 2 ya, nomor 2 rata-rata sudah banyak yang benar. Nah, tapi miss-nya yang di nomor 3. Ya, beberapa teman-teman ada yang masih miss di nomor 3 di situ. Jadi memang pendapatannya kita jadikan 1 tahun dulu ya, karena di sini kan tertulisnya rata-rata per bulan. Biaya pun sama ya, juga rata-rata per bulan. Jadi teman-teman jadikan dulu 1 tahun. Kenapa dijadikan 1 tahun? Karena pada dasarnya PTKP itu adalah hitungannya 1 tahun. Walaupun Bu, kan bisa dibagi 12. Ya, jatuhnya nanti 4.500.000 ya per bulan untuk WPOP-nya sendiri. Tapi kebayaan nanti lupa. Teman-teman nanti lupa. Jadi yang pendapatan bebannya teman-teman hitung bulanan, terus PTKP-nya nanti hitungnya tetap tahunan. Dan belum lagi nanti kalau menghadapi nih K1, K2, nah padahal itu kan harusnya 4.500.000 itu dibagi 2, gitu kan. Nah, kemudian karena di sini Amelia ini adalah cewek, nah rata-rata teman-teman dibebankan PTKP-nya. Padahal kan harusnya PTKP untuk diri sendiri kan. Kecuali di situ tertulis suami tidak bekerja. Nah, berarti semuanya akan menjadi tanggungan dari si Amelia. Tapi karena di sini tidak ada keterangan, maka Amelia hanya menanggung untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Oke, jadi tahu ya miss-nya teman-teman di mana rata-rata dalam menghitung ini. K1-nya jadi jatuhnya itu akhirnya PTKP-nya saya lihat rata-rata itu 63 juta. Walaupun memang ada kok yang benar itu siapa ya, sebentar saya lihat dulu. Jadi kelas ini rata-rata ya salahnya di situ. Yang benar itu ada anak B tapi cuma 1 orang. Yang lainnya hitungannya rata-rata miss-nya di nomor 3. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada saya lanjutkan untuk yang PPh 21. Tidak ada ya? Oke. Saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Olivia. Jadi untuk membedakan untuk K1 itu kalau wanita itu pasti ada keterangannya ya, Bu? Iya.
Jadi kalau dia misalnya ada keterangan suami tidak bekerja, baru silahkan masukkan K1-nya. Tapi kalau tidak, maka dia hanya bisa menanggung dirinya sendiri. Oke, Bu, makasih. Oke. Nah, ini kita berbicara di PPh WPOP. Nanti kita lihat pada dasarnya PPh 21 itu menghitungnya sama caranya dengan PPh WPOP. Nah, yang membedakan apa? Nanti kita lihat. Jadi teknik penghitungannya, proses penghitungannya sebenarnya itu sama persis. Tapi ada beberapa item yang harus ditambahkan, di mana untuk PPh WPOP itu tidak ada, sedangkan di PPh Badan itu ada. Mungkin teman-teman sudah mendownload untuk yang modul ya, modul dan slide PPT. Nah, nanti jadi teman-teman saya jelaskan dulu secara garis besar. Nanti teman-teman bisa melihat patokannya itu di modul. Jadi hitungan PPh 21 itu banyak sekali. Ya, ada sampai dengan 9 macam hitungan ya. Mulai dari mulai dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian dengan berkesinambungan, tidak berkesinambungan. Jadi jenisnya itu banyak sekali. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk yang umum. Jadi umum itu dalam arti pegawai tetap atau perorangan yang mana dia memperoleh gaji dari perusahaan. Itu kan yang dipungut yang dikenakan PPh 21. Oke. Kita lihat dulu. Nah, di sini untuk dari pengertiannya dulu hampir sama ya seperti PPh pada umumnya. Nah, tapi di sini adalah sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini, sehubungan dengan pekerjaan. Ya, sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini yang dibayarkan oleh pihak lain. Nah, di sini pemotong, siapa yang diperbolehkan untuk memotong PPh 21. Jadi PPh 21 itu tidak kita bayar sendiri. PPh 21 itu kita mendapat gaji kemudian dipotong oleh pemberi gaji. Ya. Kalau yang tadi yang PPh WPOP itu kan kita bekerja sendiri, kita dapat uangnya sendiri, kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri, kita laporkan. Itu ya, untuk yang PPh WPOP. Tapi untuk yang PPh 21, jadi dengan arti kata lain, misalnya nih Mbak Ayu, nah Mbak Ayu ini bekerja, menerima penghasilan, maka penghasilannya itu sudah dipotong PPh 21. Kalau memang dikenakan PPh 21, berarti kan minimal penghasilannya Mbak Ayu gitu ya per bulan adalah 4.500.000. Kenapa? Karena PTKP per bulan itu 4.500.000 minimal itu. Jadi kalau misalnya gajinya Mbak Ayu 4 juta ya otomatis tidak akan dipotong PPh 21. Tapi kalau di atasnya misalnya 5 juta, 6 juta maka akan dikenakan PPh 21. Tapi nanti kita lihat juga Mbak Ayu ada tanggungan atau tidak. Nah, hal itu nanti harus dijadikan pertimbangan ya. Nah, siapa yang berhak memotong? Yang pertama pemberi kerja. Yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ya. Kemudian yang terkait dengan JHT, orang pribadi, nanti kita lihat orang pribadinya ini seperti apa. Kemudian penyelenggara kegiatan. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan kantor perwakilan negara asing. Jadi kalau misalnya, Bu, misalnya orang tua saya itu bekerja di konsulat atau di konsulat luar negeri gitu misalnya, siapa yang harus memotong pajaknya? Yang memotong pajaknya adalah negara. Jadi bukan berarti misalnya di kedubes, misalnya di kedubes Jepang gitu ya. Bukan berarti kalaupun kita bekerja di situ, bukan kita menerima penghasilan dari kedubesnya, tapi kita itu dibayar oleh negara. Nah, siapa yang memotong PPh 21-nya? Dipotong oleh negara. Di sini adalah bendaharawan pemerintah. Jadi bukan kantor perwakilan negara asingnya.
Jadi karena pada dasarnya yang membayar gajinya itu adalah Indonesia sendiri. Oke. Kemudian organisasi internasional, jadi seperti organisasinya PBB yang ada di Indonesia, yang bertempat kedudukan di Indonesia, prosesnya pun sama seperti ini. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini nanti saya sinkronkan dengan ini, orang pribadi. Nah, maksudnya apa? Bu, katanya apa yang berhak memotong itu adalah tadi ya pemberi kerja gitu ya. Nah, kalau dalam arti orang pribadi begini, misalnya nih, saya contohkan Mbak Anissa Dewi. Nah, Mbak Anissa Dewi ini punya toko, misalnya nih, punya toko dan mempekerjakan orang sebagai pegawai toko. Nah, pada saat mempekerjakan orang sebagai pegawai toko, maka Mbak Anissa Dewi boleh memotong PPh 21. Oke, karena kan selaku orang pribadi. Tapi berbeda cerita misalnya selain di toko, ternyata Mbak Anissa Dewi juga mempekerjakan orang di rumah. Yang biasanya asisten rumah tangga, ya kan? Nah, di situ kan tidak dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Karena kan di situ berkaitan dengan rumah tangga. Nah, di situ maka tidak bisa dipotong PPh 21-nya. Bisa dipahami? Atas orang pribadi ini tadi, atau ada yang masih bingung? Jadi kalau yang berhubungan dengan proses mendapatkan atau menghasilkan pendapatan, maka boleh dipotong PPh 21. Bukan boleh ya, harus dipotong PPh 21-nya apabila memang penghasilan dari si pegawai itu melebihi PTKP. Tapi kalau misalnya kita mempekerjakan orang yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan kita, jadi benar-benar hanya di rumah, istilah asisten rumah tangga gitu ya, maka itu tidak, walaupun Bu penghasilannya itu banyak loh, apalagi mungkin teman-teman tahu ya, babysitter ya, yang mengasuh bayi itu kan gajinya cukup besar ya, karena mereka mengikuti kursus dan sebagainya, bisa-bisa gajinya itu sampai dengan 5-6 juta per bulan. Logikanya harusnya mereka dipotong PPh 21 kan, karena melebihi PTKP. Tetapi karena di sini tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, maka di situ tidak dipotong PPh 21. Jadi dipahami ya? Oke. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian subjeknya PPh 21 siapa saja? Jadi yang harus dipotong PPh 21 siapa saja? Yang jelas pertama pegawai, kemudian penerima uang pesangon, kemudian bukan pegawai yang ada hubungannya dengan jasa atau keahlian ya, bisa tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasehat, pengarang, peneliti, pemberi jasa di segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek. Nanti ini akan ada sedikit pecahan dengan PPh 23, tapi tidak saya jelaskan sekarang ya, nanti pada saat di PPh 23 saja. Kemudian ada juga pembawa pesanan, distributor MLM, kemudian peserta kegiatan yang terkait dengan lomba, kemudian rapat, konferensi, gitu ya, kemudian dan masih banyak yang lain, itu adalah subjeknya. Kemudian untuk yang bukan adalah pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI. Tadi ya, yang awal tadi, kalau kita bekerja di konsulat, ya, kalau kita adalah warga negara Indonesia, maka kita dikenakan PPh 21. Tapi kalau kadang di konsulat itu kan mungkin wakilnya itu masih orang asing gitu ya, jadi pihak-pihak tertentu atau pegawai-pegawai tertentu masih dipekerjakan dari negara asalnya, maka nanti akan dikenakan PPh pasal 26 oleh Indonesia. Karena apa? Karena mereka tidak digaji oleh Indonesia.
Oke, jadi mereka digaji sendiri oleh negaranya. Kemudian perwakilan organisasi asing. Tes saja di sini. Kemudian untuk objeknya yang jelas adalah penghasilan, baik yang teratur maupun tidak teratur. Jadi nanti kita menghitungnya itu ada pegawai yang penghasilannya teratur, ada yang tidak teratur, ya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiun secara teratur berupa penghasilan atau sejenisnya, kemudian penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atau pensiun sekaligus. Jadi pensiun itu kan ada yang dibayarnya tiap bulan, ada yang dibayarnya itu pada saat sudah pemutusan hubungan kontrak kerja, kemudian langsung dibayar sekian puluh juta atau sekian ratus juta gitu kan. Tapi ada yang dibayarnya tiap bulan. Nah, dia sudah masuk di masa pensiun, kemudian dibayar per bulan, itu juga nanti dikenakan PPh 21. Kemudian untuk masih objeknya penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi yang namanya pegawai itu kan banyak. Ada yang sifatnya pakai gaji, ada yang honorer, ya, ada juga yang berdasarkan jam kerja, ada juga yang berdasarkan berapa jumlah item yang berhasil diselesaikan maka dibayar. Itu biasanya terkait dengan perusahaan elektronik. Jadi misalnya memperbaiki mesin, ya, atau misalnya memperbaiki televisi. Nah, dihitungnya berdasarkan berapa jumlah televisi yang berhasil dibenerin. Nah, itu juga termasuk objek. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai, di sini ada honorarium, komisi, fee, kemudian berupa peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium. Nah, itu masuk ke objek PPh 21. Kemudian untuk penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya, ya, bukan wajib pajak yang dikenakan final dan berdasarkan norma penghitungan khusus. Untuk yang dikecualikan, di sini ada manfaat asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, kemarin juga sudah kita bahas ya, natura, kenikmatan selain uang, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa. Jadi kalau yang dapat beasiswa maka tidak dipotongkan pajaknya. Untuk yang final, jadi PPh 21 pun ada yang PPh 21 final, jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berkalan maaf, keputus ya. Oke, maaf tadi keputus ya. Iya, Ibu. Oke, mohon maaf ya, bentar. Nggak tahu kok wifi-nya. Oke, selanjutnya ya, untuk yang PPh 21 final, di sini jadi pada saat kalau sudah dikenakan PPh 21 final, nanti kita langsung dipotong dan nanti pada saat akhir tahun hanya perlu melaporkan saja. Nah, untuk yang bersifat final itu ada beberapa, ada uang tebusan pensiun, uang pesangon, hadiah atau penghargaan perlombaan, honorarium, penghasilan bruto yang berupa honorarium imbalan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh PNS. Kemudian ada PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah.
ada gaji PNS, penghasilan karyawan asing, ya yang bekerja pada kontraktor, konsultan, kemudian usaha tertentu. Nanti usaha tertentu kita lihat usaha apa saja. Nah, usahanya di sini ada pertanian, perikanan, industri pengolahan. Dengan asumsi tidak melebihi 5 juta dalam 1 tahun. Itu yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang membedakan antara PPh 21 dengan WPOP, PPh orang pribadi adalah ini. Adanya biaya jabatan. Oke, adanya biaya jabatan. Jadi kalau kemarin teman-teman menghitungkan berapa penghasilannya dikurangi biaya-biaya gitu ya. Karena di sini ada pemberi kerja, maka muncul yang namanya biaya jabatan, di mana biaya jabatan adalah 5% dikali peredaran bruto, ya, peredaran bruto atau penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jadi kalau misalnya dari hasil hitungannya itu ketemu nilai 6.500.000, maka biaya jabatannya yang boleh dihitung hanya 6 juta. Oke, jadi yang diambil hanya nilai maksimal. Kemudian kalau ada biaya pensiun, nah kalau ini tidak selalu ada ya untuk yang biaya pensiun, karena ini hanya untuk yang pensiun. Di sini maksimal 2,4 ini untuk yang pensiun. Jadi kalau kita pegawai, kita dikenakan biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, ya kita kembali lagi ya ke pasal 17. Jadi pada dasarnya untuk penghitungan WPOP dengan PPh 21 itu sama persis. Hanya saja ditambahkan apa? Biaya jabatan 5%. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya nanti saya tanya, apa bedanya penghitungan pajak WPOP dengan PPh 21? Nah, yang membedakan adalah adanya biaya jabatan 5%. Nah, ini untuk rumusnya kemarin juga teman-teman sudah menghitung ya. Lapisan kena pajak, kemudian untuk tarif, jadi ini tarif khusus ya, untuk PNS di sini 0% untuk golongan 1 dan golongan 2, 15% untuk golongan 3. Tapi ini biasanya langsung sudah dihitung oleh bendaharawan pemerintah. Oke. Kemudian ini yang masih lapisannya. Oke, saya skip saja. Nah, ini untuk yang tarif khusus untuk upah harian, golongan satuan. Nah, di sini nanti ada sedikit perubahan ya. Ini belum sempat saya ubah di sini. Nah, ini yang poin pentingnya ini. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetapi dikenakan PPh 21, maka dikenakan 20% lebih tinggi. Jadi kalau dia dikenakan pajak per bulannya 100.000, yang dibayar bukan 100.000, tapi menjadi 120.000. Atau dikalikan 120%. Ya, 100.000 dikalikan 120%, maka ketemunya adalah 120.000. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai pegawai, gitu ya, dipotong PPh 21 tidak punya NPWP, maka akan dikenakan 20% lebih tinggi dari penghitungan PPh terhutang. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Oke. Nah, kita masuk ke PPh untuk pegawai tetap. Untuk yang tidak tetapnya kita baru minggu depan. Ini adalah rumus penghitungannya. Oke, kemarin teman-teman menghitung PPh WPOP, itu kan dari penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya, gitu ya. Ketemu penghasilan itu, kalau memang belum setahun maka disetahunkan, dikurangi PTKP, ketemu PKP masuk ke tarif 17. Ini kan pada saat teman-teman menghitung PPh WPOP. Nah, sekarang ada banyak item, jadi tergantung penghasilan apa saja yang diterima oleh si wajib pajak.
Misal di ilustrasi ini ya, ada gaji sebulan berapa, tunjangan PPh, kalau memang mendapat tunjangan PPh. Jadi kan ada yang namanya perencanaan pajak atau tax planning, itu ada tunjangan PPh. Tapi biasanya kalau tunjangan PPh ini nanti akan mempengaruhinya di laporan laba rugi perusahaan. Jadi kalau memang ada, silakan ditambahkan. Kemudian ada tunjangan honorarium lainnya, ada premi, ya, jam sostek atau BPJS sekarang ya. Kemudian premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Pokoknya segala sesuatu yang diterima oleh pegawai itu akan menjadi penghasilan bruto. Oke. Jadi segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa uang, mau itu lembur, mau itu apapun namanya ya istilahnya, maka itu akan menjadi penghasilan bruto. Oke. Nah, pengurangnya apa? Muncul biaya jabatan. Jadi walaupun loh Bu, di soal nggak ada keterangan loh biaya jabatan pasti melekat untuk PPh 21. Jadi awas lupa dalam menghitung biaya jabatan. Kemudian ada iuran pensiun. Jadi ini segala hal yang dikurangkan, gitu ya, yang dikurangkan dari gaji maka masuk ke pengurangan. Kalau sudah, maka akan ketemu penghasilan itu sebulan atau setahun ya. Kemudian dikurangi dengan PTKP sesuai dengan tanggungan dari si wajib pajak. Nah, maka setelah itu nanti dikalikan pasal 17 yang 5%, 15, 25, dan 30%. Sama persis teman-teman ngitung di PPh WPOP. Baru nanti kalau memangnya ditanyakan berbulan, tinggal teman-teman dibagi 12 bulan. Nah, itu cara penghitungannya. Atau ini skema secara gitu ya. Jadi penghasilan bruto, segala sesuatu yang menambah jumlah gajinya, dikurangi biaya jabatan. Oke, ini yang nggak boleh lupa. Awas, nanti biasanya teman-teman kalau baru mengenal PPh 21, biaya jabatannya lupa. Pokoknya langsung dikurangi dengan biaya-biayanya. Padahal ada biaya jabatan di situ 5%. Oke, kemudian dikurangi iuran dana pensiun kalau memang perusahaan mengikutkan dana pensiun. Kalau enggak ya nggak usah, jadi sesuai dengan pengeluaran dari si pegawai. Maka akan ketemu penghasilan itu, kemudian penghasilan itu akan dikurangi dengan PTKP, jadi tergantung dengan status dari si pegawai. Kemudian akan ketemu PKP dan PKP-nya nanti dimasukkan di pasal 17 ya, pasal 17 baru nanti ketemu pajak terhutangnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ini untuk yang tenaga lepas saya skip dulu. Atau kita lihat di modul ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di versi modulnya yang sudah saya kirim juga. Oke. Di modul PPh 21. Mungkin yang sudah punya buku juga sudah ada, tapi ini saya ambil dari beberapa buku karena memang tidak semua buku lengkap gitu ya. Oke, mungkin bisa dilihat di modulnya ya. Ini ada tata cara penghitungan PPh 21. Nah, ini ada hitungan itu sampai dengan hitungan ke-9 insya Allah. Ya, hitungan ke-9. Nah, nanti kita fokuskan dulu ke hitungan 1 untuk pegawai tetap. Karena kalau hitungan yang lain lebih sederhana. Nah, ini seperti yang tadi ya. Di situ mungkin bisa kita bahas salah satu contoh. Oke, salah satu contoh. Di situ ada Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Berarti ini nanti adalah penghitungan penghasilan brutonya. Karena Tommy Hakim membayar iuran pensiun, ya, membayar iuran pensiun, maka dimasukkan dalam apa? Pengurang.
Oke. Dengan status Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Berarti statusnya dia adalah K0. Oke. Nah, maka penghitungannya, nah gaji pokoknya 6 juta, ya sudah sesuai ya, gaji pokoknya 6 juta. Oke, di sini ya, gaji pokoknya 6 juta. Kemudian, pengurangnya adalah biaya jabatan. Nah, was lupa ya, biaya jabatan 5%. Oke, ini nanti rata-rata teman-teman dari mana ya? Ya memang ketentuannya seperti itu ya. Oke, maka ketemunya 6 juta, kita kalikan 5%, ketemu 300.000. Iuran pensiun, tadi kan tiap bulan si Tommy kan membayar 100.000 ya. Nah, maka total pengurangnya adalah 400.000. Maka gaji pokok dikurangi dengan pengurang yang terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun, ketemunya adalah 5.600.000. Dari sini dulu bisa dipahami? Atau masih ada yang bingung? Saya. Oke. Kemudian karena ini masih dalam hitungan bulan, kita kalikan 12 bulan. Ya. Maka 12 dikalikan 5.600.000, ketemunya adalah 67.500. Oke, ketemunya 67.200 ya. Karena sudah setahun, bisa kita kurangkan dengan PTKP. PTKP-nya adalah K0 karena dia kawin tapi tanpa tanggungan. Untuk BP sendiri 54 juta. Untuk BP kawin 4.500.000. Maka ketemunya adalah 5.800.000. Mohon maaf, 58.500.000. Dikurangi untuk penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Ketemunya adalah 8.700.000. Dari sini dulu, dipahami? Paham. Oke. Baru kemudian masukkan ke pasal 17, penghitungan PPh terhutang. Karena dia masuk di lapisan pertama ya, 0 sampai 50 juta, maka 5% dikalikan 8.700.000. Ketemunya adalah 435.000 per tahun. Oke. Nah, maka per bulannya tinggal dibagi 12, ketemunya adalah 36.250. Itu yang dipotong atas gaji Tommy sebesar 6 juta. Karena tidak memiliki NPWP, nah, maka dikalikan 120%, dikalikan 36.250, maka ketemunya adalah 43.500. Gampang kan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini jadi di modul ini sudah saya berikan banyak sekali contoh. Ya, banyak sekali contoh. Nah, di sini nih contoh yang istrinya yang bekerja ya. Nah, ini ya. Endang Widiawati, karyawati, status menikah tanpa anak. Nah, di sini. Wanita suami tidak berpenghasilan. Nah, berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Widiawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Nah, jadi pasti ada keterangan di sini. Kalau tidak ada keterangan di sini, maka tidak bisa ditanggungkan pada si istri. Oke, jadi kalau misalnya ada keterangan, maka boleh. Dia PTKP-nya akan, ya, PTKP sebesar 4.500.000 menanggung suaminya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, kalau belum, ada tugas ya buat teman-teman. Iya. Nanti bisa dilihat di e-learning-nya. Kerjakan semampu teman-teman. Oke?
kerjakan semampu teman-teman. Di situ sebentar, saya lupa batas waktunya itu besok ya kalau nggak salah ya. Oh, masih Sabtu kok. Sabtu. Batas waktu pengumpulannya, jadi masih ada waktu 4 hari ya. Jadi dikerjakan pelan-pelan, dicermati. Nanti kalau memang ada yang bingung, silakan ditanyakan di grup. Tapi harapan saya, kalau teman-teman bisa cepat menyelesaikan, itu lebih baik. Gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk pegawai tetap yang ya pegawai tetap untuk yang penghasilannya tetap, ada pertanyaan dulu nggak? Untuk yang pegawai tetap, nanti minggu depan baru kita yang tidak tetap atau tenaga lepas. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai pegawai tetap, maka akan dikenakan cara seperti ini kalau memang penghasilannya melebihi dari PTKP. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Mbak siapa? Mbak Alfi. Semoga Mbak Alfi. Yang tarif PPh itu kan tadi saya lihat di PPT itu berbeda, buat yang 17 ada yang PPh 21, itu pakai yang mana Bu tarifnya? Untuk yang PPh 21 ini. Gimana Mbak Alfi? Mohon maaf, putus-putus Mbak Alfi. Ini Bu, tadi kan saya melihat di PPT itu ada 2 tarif yang berbeda untuk tarif pasal PPh pasal 17 sama PPh pasal 21. Itu satu tarif Mbak, pasal. Jadi 21 itu masuknya ke pasal 17. Jadi tidak ada tarif pasal PPh 21 itu tidak ada. Tapi maksud saya di situ adalah untuk menghitung PPh 21, jadi masuknya itu semuanya ke tarif pasal 17. Yang 0 sampai 50 juta 5%, 15, 25 dan 30. Makanya tadi di awal saya bilang sebenarnya penghitungan untuk PPh WPOP dengan PPh 21 itu sama persis. Hanya yang membedakan adalah munculnya biaya jabatan. Kalau secara rumus semuanya sama. Jadi semuanya sama. Hanya kalau di PPh WPOP itu tidak ada yang namanya biaya jabatan. Kenapa? Karena dia menerima penghasilan sendiri, dia menghitung pajaknya sendiri, dia memotong, dia membayarkan. Tapi kalau untuk PPh 21, kita itu terimanya sudah bersih sebagai pegawai. Dan caranya sama persis, masuknya ke pasal 17. Jadi semua muaranya ke pasal 17. Bisa dipahami Mbak Alfi? Oh iya Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya ulang ya. Jadi semuanya itu mengarahnya semuanya itu mengarah ke tarif pasal 17. Tapi di sini karena kita menghitung PPh 21, pasti kita nyebutnya PPh 21 yang terutang. Tapi masuknya ke tarif pasal 17. Jadi PPh 21 itu tidak ada rumusnya, tidak ada tarifnya, mohon maaf, tidak ada tarifnya. Kenapa? Karena dia masuk ke tarif pasal 17 ayat 1. Nanti akan berbeda dengan 22, 23, 24, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk 21, semuanya masuk ke pasal 17. Ada, istilahnya kena lapisan pajak. 5%, 15, 25, dan 30%. Oke, ada pertanyaan lagi dulu. Ada pertanyaan dulu, Mbak Alfi bisa dipahami Mbak Alfi? Oh iya Bu, saya sudah mengerti. Oke.
Yang lainnya gimana? Mbak Aprilia, yang selalu semangat kuliah pagi. Paham, Bu, paham. Paham. Saya seneng gini, kalau jam 7 pagi semangat gini seneng saya. Oke, yang lainnya gimana? Mbak Alivia, gimana Mbak Alivia? Iya, Ibu sudah paham, Bu. Paham Paham, ya? Bu. Oke, nah yang cowok akhirnya bersuara kan? Jadi tadi diem aja yang cowok. Oke, kalau sudah paham, dicoba ngerjakan dulu ya. Teman-teman kan masih ada waktu sampai 9:30 kan? Iya, Bu. Dicoba dulu. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan nanti di grup aja langsung ya. Jangan japri. Maksud saya biar temennya yang lain, misalnya ada pertanyaan yang sama, itu saya tidak menjawabnya berkali-kali. Jadi bisa nanti langsung kita diskusikannya di grup WA perpajakan. Itu ya. Nggih, Bu.